Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan, Anies Baswedan dan Muhaimin, kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Janji tanggal 22 datang ke depan, masa kita nggak datang? Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim sudah bermasalah. Hakimnya nggak benar, masih dilawan, dipuja-puja. Para blow-on pemuja demokrasi. Tingkatkan, saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain, telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden, padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pugei. Anies Baswedan itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan. Yang di Jakarta nih. Yang Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Nanti kalau ke Tawangmangu ketemu tuh, tak suruh datang dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, enggak, aku ada urusan lain sama dia. Dia mau ketemu aku, ngomongin itu sebenarnya. Itu joglonya itu punyanya Kasan Besari. Wali besar tuh, Hasan Besari. Iya, Hasan Besari. Itu nenek moyangnya Kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Hasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Hasan Besari. Nah itu joglonya itu aslinya dijual ke pengepul, terus dibeli sama arsiteknya Anies Baswedan. Sekarang ada di rumah Anies Baswedan. Nah, orang-orang itu percaya gitu. Jadi kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah joglo, nggak bakal kepingin, nggak bakal punya. Gitu. Ini nggak bakalan dapat juga. Ya? Nah, sekarang ini ada desas-desus pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik. Ini belum ada di berita nih. Kita balik. Iya. Atas nama Cagar Budaya. Ini belum masuk berita ini. Belum masuk berita ini. Sampai segitunya ya? Iya. Ya, itu artifak gitu kan. Iya. Tapi diminta balik dibeli nggak? Ya nggak tahu. Diambil paksa. Nggak tahu. Dari sini kita tekadkan bahwa perjuangan kita tidak ada kata lelah, pengabdian kita tanpa titik akhir. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan zolim, dari para penguasa dan oligarki yang menindas rakyat. Kita tekadkan perjuangan kita sampai rakyat mengembalikan kedaulatannya kepada seluruh Nusantara, rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama Kiai Habaib dan para tokoh-tokoh Panding Badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina.
Maka saya serukan untuk turun ke jalan untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat untuk mengawal MK. Insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Hari ini cukup sudah Bawaslu KPU curang. Kami minta MK untuk adil, dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu, rebut demokrasi, rebut kedaulatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang. Itu semua rekayasa. Itu semua rekayasa, kita tahu semua itu rekayasa. Kalau kita mau menang, kita harus bersatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Yang kita lihat hari ini, yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul, disuruh didik ya sekolah oleh orang-orang tuanya, bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Namanya siapa Mas? Namanya Muslim. Muslim. Mas, ingin tahu kenapa turun aksi sini? Sementara maaf ya, kondisi Mas kan ada kurang ini dengan tongkat. Makan. Saya mau presiden itu kalau mau menang jujur, jangan curang. Nggak takut Mas? Kalau ada apa-apa nggak takut? Nggak takut, saya takut kepada Allah, nggak takut siapa-siapa. Saya nggak percaya rakyat Sumatera Utara nggak percaya Prabowo menang. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Terima kasih Mas. Kalau bisa di dalam sini Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu kok. Maju lagi jadi gubernur Jakarta. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya
Ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih.
Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak. Saya akan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nanggung kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Nantau kau Yaman salah nantau kau. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah,
laknatlah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuhi. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. IBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas?
Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Masalah yang pertama tentu saja adalah urusan hukum. Bisakah Pak Ahok yang sudah dipenjara selama hampir 2 tahun maju lagi di ajang pilkada? Soal ini kita pastinya perlu mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Pilkada tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti. Dan pendaftaran calon gubernur Jakarta baru akan ditutup pada tanggal 27 Agustus nanti. Masih 4 bulan lagi. Masih cukup lama. Jadi, mungkinkah Pak Ahok maju lagi di ajang Pilgub Jakarta tahun 2024 ini? Mungkinkah Pak Ahok dimajukan lagi? Ini tentu saja masih perandaian, ini masih ancang-ancang, masih dalam tahap persiapan, dan masih melihat kemana arah angin akan berhembus. Nah, gimana? Jadi bersemangat? Nah, aturan hukumnya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Pak Ahok sudah keluar penjara atau bebas murni dari hukumannya pada tanggal 24 Januari tahun 2019. Itu berarti sekarang ini Pak Ahok sudah layak maju sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 nanti. Di ajang Pilpres yang baru lalu di wilayah Provinsi Jakarta, pasangan Anies Muhaimin memenangkan 2,65 juta suara atau sekitar 41% dari total suara. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan ini menunjukkan betapa masih sangat populernya sosok Anies Baswedan di Jakarta. Yang perlu kita pahami bersama, masalahnya sekarang ini PDI Perjuangan nggak punya tokoh yang cukup kuat buat maju di Pilgub Jakarta. Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Kita ingat, di putaran pertama Pilgub Jakarta tahun 2017, Pak Ahok ini mendapatkan 42,99% suara. Pasangan Ahok Jarot waktu itu mampu mengumpulkan 2,36 juta suara. Jumlah suara Pak Ahok ini boleh dikata setara dengan kekuatan Pak Anies sekarang ini. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Kita tahu bahwa Pak Ahok nih sudah bergabung ke PDI Perjuangan sejak awal Februari tahun 2019. Waktu itu, Pak Ahok secara resmi menjadi kader PDI Perjuangan di Bali. Tapi masalahnya, sekarang ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta. Turun drastis dari 25 kursi pada periode 2019-2024 yang lalu. Jadi, selain dari sisi hukum dan aturan yang sudah memenuhi syarat, Pak Ahok juga punya basis massa yang masih kuat di wilayah mantan ibu kota ini. Ini tentu saja sangat memberi harapan
Lalu, ini pertanyaan berikutnya. Dari mana Pak Ahok bisa mendapatkan tiket pencalonan? Partai mana yang bakal mengusung Pak Ahok? Sudah pasti yang perlu jadi pengusung utama Pak Ahok adalah PDI Perjuangan, partai dari Pak Ahok sendiri. Jumlah kursi PDI Perjuangan di Jakarta sekarang ini cuma sekitar 14% saja. Jadi, praktis PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lain buat bisa memajukan Pak Ahok. Dan itu berarti PDIP dan Pak Ahok tidak terlalu leluasa dalam memilih pasangan calon wakil gubernur. Cukup berkoalisi dengan salah satu dari partai-partai tersebut, maka PDI Perjuangan bisa mengusung kembali Pak Ahok di Pilgub Jakarta 2024. Jadi kalau dilihat-lihat sih, kalau dirasa-rasa sih, Pak Ahok ini memang punya peluang besar buat eksis lagi di ajang Pilkada 2024 ini. Di antara partai yang bisa diajak berkoalisi ada PKS yang punya 18 kursi di DPRD, Partai Gerindra yang punya 14 kursi, Partai Nasdem 11 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, dan juga PSI 8 kursi. Mungkin nggak bakal ada yang berani maju sebagai calon ketiga. Rasa-rasanya para tokoh yang disebut-sebut berambisi masuk Jakarta sekarang ini, seperti Kang Ridwan Kamil dari Partai Golkar, Bang Sandiaga dari P3, Bang Sahroni dari Partai Nasdem, dan Kaesang dari PSI, mereka semua bakal berpikir ulang buat maju sebagai calon ketiga. Dan kalaupun masih mau dipersoalkan, masa tahanan penjara selama 2 tahun sudah jadi masa penebusan dosa atas, katakanlah, kekeliruan Pak Ahok sebelumnya. Pak Ahok sudah membayar lunas kekeliruannya. Bila Pilgub Jakarta jadi menghadirkan pertarungan ulang Pak Anies versus Pak Ahok, boleh dikata para calon lain bakal dibuat ciut sama pertarungan para gajah ini. Jadi gimana? Kita ikut berharap PDI Perjuangan bakal memajukan lagi Pak Ahok di Pilgub Jakarta tahun 2024 ini? Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini
dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.